Nah, akhirnya pada saat itu, di satu momen, Dokter Cynthia itu memutuskan untuk masuk jurusan kedokteran. Nah, uniknya pada saat itu, Dokter Cynthia usianya 40 tahun, teman-teman. Nah, karena ini juga Dokter Cynthia tuh jadi kayak ngerasa gugup gitu pada saat awal-awal masuk kedokteran. Karena kan usia beliau pada saat itu, pada saat masuk jurusan kedokteran kan 40 tahun. Terus ngeliat teman-teman satu kelasnya, oh usianya setengah usia saya ya. Tapi inget ya, kalau misalnya lagi capek, istirahat dulu, duduk dulu, kasih jeda ke diri sendiri, jangan terlalu diforsir. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan aku Fania Utami. Dan di video kali ini aku mau ngangkat sebuah cerita nih teman-teman. Dan ini adalah kisah nyata. Kenapa aku angkat cerita ini? Karena cerita ini ramai banget. Cuma ini ramainya bukan di negara kita, tapi ramainya tuh di Amerika. Dan hanya di kalangan orang-orang yang latar belakangnya kesehatan atau kedokteran. Ini tuh aku lihat beritanya ada di Medscape. Untuk teman-teman yang nggak tahu Medscape, jadi itu adalah sebuah portal yang dibuat khusus untuk healthcare profesional dari seluruh dunia, teman-teman. Nah, kisah ini tuh masih trending sampai hari ini, padahal pertama kali dipublish itu sekitar minggu lalu. Jadi, kenapa aku ikutan angkat kisah ini di video kali ini? Karena menurutku ini adalah sebuah kisah yang benar-benar menginspirasi, terus benar-benar bisa bikin kita yang lagi memperjuangkan sesuatu tuh jadi semangat gitu. Karena ada sebuah contoh yang bisa bikin kita semangat. Jadi kisah nyata ini adalah antara seorang ibu dan seorang anak perempuan. Jadi sama-sama diwisuda dan menyandang gelar dokter. Itu rentang waktunya cuma beberapa minggu doang, jadi deketan. Terus teman-teman yang mungkin ngelihat beritanya sekilas aja mungkin akan ada pikiran seperti ini. Oh iyalah, mungkin ibunya lulus jadi dokter spesialis, terus anaknya lulus jadi dokter umum. Mungkin ada yang mikir kayak gitu ya, tapi balik lagi nih, pendidikan kedokteran di Indonesia dengan pendidikan kedokteran di luar negeri kan berbeda. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda juga, bukan yang satu lulus dari dokter umum dan yang satu lulus sebagai dokter spesialis, tapi ini beda, completely different gitu. Nah, jadi kalau dari cerita ini aku sebenarnya salut banget sama ibunya, yaitu Dokter Cynthia, karena perjalanan dia untuk mencapai dan menyandang gelar dokter itu panjang banget, penuh lika-liku. Terus kayaknya kalau misalnya aku mengalami hal yang serupa seperti Dokter Cynthia ini, kayak aku nggak yakin aku bisa lulus dan bisa dapat gelar dokter, karena perjalanannya benar-benar sulit banget. Jadi kalau berdasarkan cerita, Dokter Cynthia ini kan hidup dan tinggal di Amerika udah sekitar dari usia 2 tahunan. Nah, pada saat itu, ketika usia 17 tahun, Dr. Cynthia tuh lagi pergi ke Ghana. Karena Ghana itu adalah tempat kelahiran daripada Dr. Cynthia. Terus ketika itu, dia lihat nih, kan sekeluarga main ke Ghana. Nah, pada saat itu dia lihat ada ibu bawa anak kecil, jadi anaknya itu demam katanya. Terus karena anaknya demam, anaknya itu dibawa ke rumahnya keluarga Dokter Cynthia pada saat itu di Ghana. Kenapa dibawa ke rumahnya Dokter Cynthia? Karena walaupun tidak ada background dokter di situ, tapi karena Dokter Cynthia dan keluarganya pada saat itu dari Amerika lagi main ke Ghana, terus ibu dari anak yang sakit ini punya pikiran, kayaknya kalau misalnya anak saya sakit, saya bisa coba minta bantuan deh ke keluarganya Dokter Cynthia. Karena kan keluarganya Dokter Cynthia itu tinggalnya di Amerika, jadi mungkin punya pengetahuan yang cukup untuk nolong anak saya. Tapi aku juga sebenarnya kurang paham sih kenapa si ibu dari anak yang sakit ini itu datangnya malah ke rumah keluarganya Dokter Cynthia, bukan ke rumah sakit. Karena logikanya ketika ada yang sakit itu kan harusnya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter lah, nggak harus settingannya di rumah sakit, mungkin di klinik gitu. Tapi entah kenapa ini dibawanya malah ke rumahnya Dokter Cynthia dan keluarganya. Sekalipun Dokter Cynthia dan keluarganya pada saat itu nggak ada yang backgroundnya kedokteran. Aku nggak ngerti karena nggak dijelasin secara detail juga, tapi mungkin kenapa hal itu bisa terjadi pada saat Dokter Cynthia itu usia 17 tahun. Mungkin pada saat itu di lokasi tersebut itu tuh susah banget akses ke pelayanan kesehatannya. Jadi susah banget kalau ada yang sakit dibawa ke dokter. Makanya pilihannya adalah ke rumah keluarga Dokter Cynthia. Sekalipun di keluarga Dokter Cynthia pada saat itu nggak ada yang dokter, tapi dibawa ke keluarga Dokter Cynthia semata-mata karena Dokter Cynthia dan keluarganya itu udah tinggal lama di Amerika, terus lagi main nih ke Ghana. Itu aja kalau berdasarkan cerita daripada Dokter Cynthia. Nah, pada saat itu kan Dokter Cynthia masih usia 17 tahun ya, pengetahuan terkait dengan kedokteran juga masih terbatas. Pada saat itu jadi Dokter Cynthia tuh kayak ngerasa, aduh, aku tuh pengen banget loh nolong anak yang sakit ini.
Tapi aku tuh nggak punya ilmu lebih untuk nolong anak ini. Aku bahkan nggak tahu anak ini kenapa. Jadi mungkin ada pikiran-pikiran semacam itu. Dan akhirnya pada saat usia 17 tahun, ketika lagi main ke Ghana, itu tuh dokter Cynthia langsung memutuskan, oke, aku pokoknya mau jadi dokter. Jadi memang ada pengalaman personal experience yang dialami oleh dokter Cynthia sehingga timbul cita-cita untuk jadi seorang dokter. Nah, karena pada saat itu udah punya cita-cita kan, pengen jadi dokter. Terus akhirnya dokter Cynthia ini memutuskan untuk ambil jurusan biologi untuk program undergraduate-nya. Teman-teman jangan bingung dulu nih. Jadi memang sistem pendidikan kedokteran di Indonesia dengan di Amerika itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan kalau kita lulus SMA, itu kita bisa langsung daftar ke jurusan kedokteran. Jadi kita bisa daftar, bisa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, atau lewat jalur mandiri. Terus kita setelah daftar kita tes, kalau lolos kita bisa langsung kuliah di jurusan kedokteran kan. Tapi ini berbeda dengan sistem pendidikan kedokteran di Amerika. Jadi kalau di sistem pendidikan kedokteran di Amerika, kita tuh kayak harus ambil program undergraduate dulu sebelum ambil jurusan kedokteran. Nggak bisa langsung kayak misalnya kita lulus SMA, terus ambil langsung jurusan kedokteran. Itu nggak bisa. Jadi beda banget antara di Indonesia dengan di Amerika terkait dengan jurusan kedokterannya. Nah pada saat itu, dokter Cynthia kan langsung ambil jurusan biologi kan. Udah punya plan juga tuh. Pokoknya setelah ambil jurusan biologi, nanti kalau lulus harus langsung daftar ke kedokteran. Pokoknya mau ambil jurusan kedokteran dan lulus jadi dokter. Tapi ternyata pada saat tingkat akhir di jurusan biologi tersebut, ternyata dokter Cynthia itu hamil dan melahirkan pada saat itu, pada saat tingkat akhir jurusan biologi. Nah itu jadi sesuatu yang berat karena pada saat anaknya lahir, terus tiba-tiba sang ayah dari anaknya ini pergi gitu aja. Jadi dokter Cynthia pada saat itu menjadi single parent, teman-teman. Terus akhirnya kayak dunia tuh berhenti sesaat buat dokter Cynthia. Akhirnya dokter Cynthia tuh kayak mikir, secara realistis gimana nih caranya? Kayaknya kalau misalnya nanti udah lulus dari jurusan biologi terus ambil kedokteran tapi punya anak, kayak nggak memungkinkan banget deh, karena kan harus ngurus anak juga. Kalau misalnya masuk jurusan kedokteran, takutnya anaknya nggak keurus pada saat itu. Akhirnya dokter Cynthia itu memutuskan untuk nggak ngambil jurusan kedokteran, sekalipun itu adalah cita-cita dokter Cynthia banget gitu. Dari pada saat remaja, pengen banget bisa jadi dokter, tapi ya apa boleh buat. Ternyata keadaan tidak memungkinkan, situasi dan kondisinya nggak memungkinkan pada saat itu. Lalu pada saat itu ada satu orang di sekitar dokter Cynthia yang ngomong ke dokter Cynthia, oke, kalau misalnya kamu nggak jadi dokter, mungkin kamu bisa coba ambil jurusan yang lain nih nanti setelah lulus dari jurusan biologi. Mungkin kamu bisa coba ambil jurusan keperawatan. Kamu bisa jadi perawat. Walaupun nggak jadi dokter, tapi kalau jadi perawat kan nanti sama-sama ketemu pasien, sama-sama di bidang kesehatan gitu kan kerjanya. Terus sama-sama kerjanya antara di rumah sakit atau di klinik, pokoknya di pelayanan kesehatan gitu. Nah, dokter Cynthia terus langsung mikir, kayaknya bisa deh kalau jurusan keperawatan, kalau untuk jadi perawat, kayak memungkinkan deh pada saat itu. Nah, setelah itu, akhirnya ketika lulus dari jurusan biologi, langsung lanjut ambil jurusan keperawatan untuk jadi perawat nantinya. Tapi ketika dokter Cynthia ini pada saat itu ambil jurusan keperawatan, dokter Cynthia juga punya beban tanggung jawab lainnya dan benar-benar harus dilakuin, gak mungkin enggak. Jadi bukan cuma belajar ketika masuk jurusan keperawatan, tapi juga harus ngurus anak, terus juga harus kerja karena kan harus ada pemasukan karena single parent itu kan. Akhirnya ketika kuliah di jurusan keperawatan, dokter Cynthia juga kerja sebagai asisten rumah tangga, terus juga kerja sebagai asisten perawat, teman-teman. Jadi emang kayaknya tuh kuat banget. Kalau aku dengar dari cerita dokter Cynthia ya, beliau tuh adalah sosok yang tangguh banget sih sebagai wanita. Itu tuh kayak masa-masa dimana sulit banget, itu pasti bakalan capek banget sih secara fisik dan secara mental. Tapi dokter Cynthia tuh karena gigih banget, jadi bisa gitu melalui hal itu. Dan menurutku itu adalah sesuatu yang keren banget yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, karena pada saat itu dokter Cynthia punya anak, ketika kuliah, itu anaknya dibawa teman-teman ke kelas ketika lagi ada perkuliahan atau ke klinik. Cuma aku nggak ngebayangin sih gimana caranya seorang mahasiswa membawa anak ke tempat
kuliah ke kampus gitu. Karena aku belum pernah ngeliat secara langsung ya di dalam kelas gitu ada yang bawa anak. Aku nggak tahu sih jadi teknis di lapangannya sebenarnya seperti apa, belum kebayang sama aku. Tapi itu pasti bakalan capek banget sih, karena pada saat harusnya kita fokus 100% belajar di ruang kelas, tapi ternyata harus juga memikirkan anaknya gitu, kayak kenyamanan anaknya gimana ya kalau misalnya nangis gitu-gitu. Aku nggak kebayang sih sebenarnya detailnya seperti apa. Tapi menurutku itu sesuatu yang wow banget. Mungkin teman-teman ada yang mikir gini kali ya, itu kenapa sih anaknya nggak dititipin aja ke daycare atau dititipin aja ke keluarganya yang lain, atau mungkin hire nannies gitu supaya anaknya ada yang jagain selama Dr. Cynthia kuliah gitu kan. Tapi mungkin situasi kondisi pada saat itu nggak memungkinkan, karena Dr. Cynthia sendiri bilang waktu dulu pada saat Dr. Cynthia itu kuliah di jurusan keperawatan, itu tuh situasinya bener-bener nggak memungkinkan untuk kayak nitipin anaknya di daycare gitu. Terus juga untuk hire nannies itu sama sekali nggak memungkinkan dari segi finansial. Jadinya memutuskan untuk membawa anaknya nih ke kelas atau ke klinik, pokoknya kegiatan perkuliahan anaknya dibawa-bawa terus nih. Nah pada saat itu secara nggak langsung ketika Dr. Cynthia kuliah tapi membawa anaknya, kan anaknya juga lama-lama tumbuh nih usia 1 tahun 2 tahun gitu kan. Pokoknya selama masa perkuliahan anaknya terus bertambah kan usianya. Nah secara nggak langsung anaknya Dr. Cynthia yang namanya Dr. Jasmine ini tuh jadi terpapar gitu loh, terus bisa tahu oh ternyata kalau misalnya di kesehatan kerjanya gini ya, oh ternyata kalau di rumah sakit gitu ya. Mungkin pada saat itu belum ngerti, tapi dia udah bisa kayak ngelihat kan, kayak ngelihat lama-lama kayak itu ngapain ya, itu ngapain, oh ternyata itu kayak gitu ya. Pokoknya udah terpapar lah dari kecil. Jadi dia kayak punya ikatan banget nih ke bidang kesehatan, bidang kedokteran, karena memang dari kecil tuh terpapar banget dengan itu. Akhirnya karena hal itu terjadi, terus kayak nggak sadar dia juga punya cita-cita ternyata untuk menjadi seorang dokter, teman-teman. Nah ketika Dr. Cynthia lulus dari jurusan keperawatan, kan Dr. Cynthia waktu itu sudah resmi tuh jadi perawat, udah kerja sebagai perawat, terus dapat pemasukan juga, bisa ngurus anak ya, jadi lebih punya waktu lah untuk ngurus anak karena nggak harus kuliah, dan anaknya juga sudah makin dewasa, jadi nggak begitu tergantung dengan orang tuanya kan, karena sudah lebih mandiri pada saat itu. Nah lalu Dr. Cynthia tuh cerita, iya sih waktu itu saya tuh emang udah punya karir, saya udah punya pemasukan juga, saya juga bisa menghidupi anak saya, bisa mengurus anak saya, tapi kok kayaknya rasa-rasanya masih ada yang kurang gitu. Dr. Cynthia ngomong kayak gitu. Terus Dr. Cynthia bilang, kayaknya saya pengen belajar lagi nih, saya pengen belajar lagi. Saya nggak bisa kayak gini aja terus, nggak bisa kayak gini, pokoknya harus belajar lagi. Nah akhirnya pada saat itu di satu momen Dr. Cynthia itu memutuskan untuk masuk jurusan kedokteran. Nah uniknya pada saat itu Dr. Cynthia usianya 40 tahun teman-teman. Nah karena ini juga Dr. Cynthia tuh jadi kayak ngerasa gugup gitu pada saat awal-awal masuk kedokteran, karena kan usia beliau pada saat itu, pada saat masuk jurusan kedokteran kan 40 tahun. Terus ngelihat teman-teman satu kelasnya, oh usianya setengah usia saya ya, usianya kan 20 tahunan ya pada saat itu kalau untuk usia-usia baru masuk jurusan kedokteran di Amerika sana. Nah terus jadi kayak ada rasa gugup, ada rasa nervous gitu. Tapi ya udah akhirnya sama Dr. Cynthia tuh dijalanin aja. Nah pada saat itu juga anaknya Dr. Cynthia itu masuk ke kedokteran teman-teman. Jadi kayak barengan gitu masuknya, ibunya masuk ke jurusan kedokteran, anaknya juga masuk ke jurusan kedokteran. Jadi mereka kuliah kedokteran tuh bareng-bareng. Unik banget sih menurutku, karena jarang banget ada cerita-cerita kayak gini, dan ini adalah kisah nyata. Nah berdasarkan cerita Dr. Cynthia, pada saat itu juga gak gampang masa-masanya, karena jurusan kedokteran itu mahal kan biaya kuliahnya. Satu orang aja udah mahal, apalagi ini langsung dua gitu kan, double gitu, ibu dan anak langsung masuk berdua, berarti kan biaya kuliahnya juga double ya. Nah pada saat itu Dr. Cynthia tuh gak bisa kerja karena jurusan kedokteran itu cukup padat kan. Akhirnya kayak muter otak gimana nih caranya. Akhirnya untungnya Dr. Cynthia itu masih punya keluarga, jadi dibantuin sama keluarganya. Kalau berdasarkan cerita Dr. Cynthia, ayahnya itu menggadaikan rumah untuk bisa membiayai kuliah Dr. Cynthia dan Dr. Jasmine. Dan juga saudara perempuannya Dr. Cynthia minjem uang supaya Dr. Cynthia dan Dr. Jasmine bisa bayar biaya kuliah.
Terus pada saat itu juga ternyata Dokter Jasmine tuh dapat beasiswa teman-teman, jadi itu lebih meringankan. Cuma sayangnya pada saat itu Dokter Jasmine tidak mendapat beasiswa penuh, jadi ada beberapa hal yang gak ke-cover, sehingga harus tetap ada biaya juga untuk kuliah. Pokoknya pada saat Dokter Cynthia dan Dokter Jasmine itu kuliah, emang rada berat dari segi finansial, kalau berdasarkan ceritanya Dokter Cynthia. Tapi Dokter Cynthia sama Dokter Jasmine tuh orangnya kayaknya tangguh gitu loh. Jadi walaupun ada banyak rintangan, banyak badai, ya udah terobos aja terus. Selama ada keinginan, selama ada usaha, selama ada kegigihan, ya udah terobos aja terus. Entah itu apapun badai yang menghadang, entah itu masalah apapun, ya udah jalanin aja gitu. Dan kalau aku lihat yang kayak gitu tuh jadi semangat aja gitu, karena ngelihat orang yang walaupun ada banyak banget badai, banyak banget masalah, banyak banget hal-hal yang kayaknya jadi rintangan gitu, tapi ternyata mereka tuh tetap memilih untuk bertahan. Nah, ngelihat orang-orang yang kayak gini-gini tuh, yang bikin aku tuh kayak jadi, aduh ya ampun, masa mau nyerah sih kalau misalnya ada masalah. Ayo dong Fan, bisa. Nah gitu sih, jadi kayak penyemangat lah buat diri sendiri juga. Nah, Dokter Jasmine cerita juga nih, jangan sampai ketukar ya, Dokter Jasmine tuh anaknya, Dokter Cynthia tuh ibunya. Jadi Dokter Jasmine cerita, dia ngeliat nih teman-temannya, orang tua dari teman-temannya tuh kan rata-rata kerja, sedangkan orang tua dari Dokter Jasmine itu sama-sama kuliah, sama-sama mahasiswa kedokteran. Jadi kayak kalau ngalamin apapun dan cerita ke orang tuanya, ke Dokter Cynthia, itu jadi relate loh. Nah, salah satu yang disyukuri oleh Dokter Jasmine adalah ketika misalnya Dokter Jasmine tuh lagi burn out banget, lagi stres berat, pokoknya capek banget. Kan memang di kedokteran itu lumayan tekanannya tinggi banget ya teman-teman. Nah, ketika pada saat itu Dokter Jasmine capek banget, burn out, kayak udahlah nggak mau belajar, pokoknya nggak mau belajar selama 3 hari pada saat itu karena saking stresnya. Terus Dokter Jasmine cerita nih ke ibunya, ke Dokter Cynthia. Terus yang dilakukan Dokter Cynthia itu berbeda dengan orang tua lain. Kalau orang tua lain mungkin akan bilang, semangat nak, semangat, kamu pasti bisa, kamu bakalan bentar lagi jadi dokter, nggak apa-apa, semangat aja, semangat. Nah, jadi kayak kalau orang tua lain mungkin akan lebih menyemangati. Sedangkan kalau Dokter Jasmine pada saat itu cerita ke Dokter Cynthia, karena Dokter Cynthia juga memahami banget, karena pada saat itu sama-sama mahasiswa kedokteran kan. Terus nasihat yang diberikan oleh Dokter Cynthia itu justru kayak, ya udah tidur aja dulu, relax aja dulu. Jadi nggak kayak nge-push yang kayak ayo semangat, udah mah tahu anaknya lagi capek ya, terus kayak disemangatin kayak gitu. Jadinya mungkin untuk beberapa orang bisa menerima itu, tapi untuk orang seperti Dokter Jasmine lebih memilih kalau misalnya ada orang yang menasehati kayak ya udahlah kalau capek istirahat dulu. Tuh. Jadi memang tiap orang berbeda ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih yang lagi nonton ini, ternyata teman-teman juga lagi ngerasa capek banget. Terus kayak, aduh capek banget deh, pokoknya stres banget deh. Ya udah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Pokoknya jangan dipaksain apa-apa. Istirahat aja dulu, kasih waktu buat diri sendiri. Jangan terlalu diforsir. Nanti kalau misalnya udah balik lagi, kayak energinya udah penuh lagi nih, baru mulai lagi. Nggak usah terlalu dipaksain, karena emang diri sendiri juga butuh istirahat teman-teman. Nah, balik lagi nih ke cerita Dokter Cynthia sama Dokter Jasmine. Jadi setelah melalui hal yang sangat panjang, penuh lika-liku, terutama untuk Dokter Cynthia ya, itu kayak bener-bener lika-likunya panjang banget. Akhirnya beberapa minggu yang lalu, Dokter Cynthia dan Dokter Jasmine itu resmi menyandang gelar dokter, teman-teman. Kayak wah, akhirnya perjalanan panjang terbayarkan sudah. Dokter Cynthia resmi jadi dokter spesialis dokter keluarga. Kalau di sana tuh ada family medicine. Kalau di Indonesia mungkin belum ada ya untuk family medicine. Nah, kalau untuk Dokter Jasmine itu resmi menyandang gelar dokter dan dokternya adalah dokter spesialis bedah, teman-teman. Kalau aku pribadi, aku ngeliat cerita-cerita kayak gini tuh aku langsung kayak jadi semangat lagi. Soalnya ini kan ceritanya juga bukan cerita fiksi ya. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ini bener-bener kisah nyata. Dan ketika melihat kisah nyata dari orang-orang yang sebenarnya tuh udah berat banget loh perjalanan hidupnya, tapi akhirnya bisa terus bertahan dan akhirnya mencapai apa yang dia targetkan, itu tuh buatku kayak jadi penyemangat juga buat aku melihat orang-orang yang seperti itu. Karena memang di dunia ini tuh nggak ada yang instan kan teman-teman. Kalau misalnya kita ngeliat ada orang yang sukses, pasti di balik itu ada usaha-usaha. Nggak mungkin dia sukses kayak dalam waktu semalam doang. Mungkin kita ngelihatnya dari luar kelihatannya kok dia kayak tiba-tiba sukses, tapi
itu orang-orang di balik kesuksesan itu pasti ada usaha yang benar-benar mati-matian, usaha yang beda dari yang lain. Jadi apa yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kalau misalnya teman-teman lagi berjuang, lagi pengen sesuatu, punya target, tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya, kok kayaknya ada aja yang jadi penghalang, kok kayaknya ada aja cobaannya. Itu tuh usaha aja terus kayak gigih. Karena yang membedakan orang yang berhasil mencapai targetnya dengan orang yang tidak berhasil, katanya sih adalah kegigihan kan. Ketika kita gigih, walaupun banyak cobaan, banyak rintangan, banyak badai menghadap, tapi nanti ya ada aja gitu jalan untuk kita bisa mencapai apa yang kita targetin itu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kok kayaknya nggak nyampe-nyampe nih ke target, kok kayaknya banyak banget cobaan, itu teman-teman usaha aja terus. Tapi inget ya, kalau misalnya lagi capek, istirahat dulu, duduk dulu, kasih jeda ke diri sendiri, jangan terlalu diforsir. Nah, sekian video kali ini. Semoga video ini berguna untuk teman-teman yang dengar, dan ini juga adalah kisah nyata teman-teman. Jadi semoga bisa bikin semangat juga untuk teman-teman yang lagi berjuang nih. Kalau teman-teman suka dengan video kayak gini, atau teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait dengan video kedokteran, kesehatan, pendidikan, atau pengembangan diri, teman-teman bisa subscribe channel ini karena setiap minggunya akan selalu ada video baru di channel ini. Untuk teman-teman yang punya masukan, bisa juga DM di Instagram aku di @vaniautp. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!